0204601025 dari kelas 02 Teknik Elektroda 4 angkatan 2021. Pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan salah satu judul materi dari mata kuliah Transmisi AC yang berjudul Karakteristik Listrik Saluran Transmisi. Yang pertama, latar belakang. Saluran transmisi listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk menghantarkan listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Karakteristik listrik pada saluran transmisi sangat penting untuk dipahami agar dapat memastikan kinerja dan keandalan sistem tenaga listrik. Adapun yang dimaksud dengan karakteristik listrik pada saluran transmisi adalah konstanta saluran, yaitu tahanan, konduktansi, dan kapasitansi. Yang pertama, tahanan. Tahanan suatu konduktor adalah resistansi atau hambatan yang dihadapi oleh arus listrik saat mengalir melalui konduktor tersebut. Dalam istilah sederhana, tahanan mengukur seberapa sulit arus listrik dapat mengalir melalui suatu bahan. Tahanan diukur dalam satuan ohm dan dinyatakan dalam simbol R. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nilai hambatan pada suatu tahanan adalah yang pertama itu panjang tahanan, yang kedua luas penampang, yang ketiga resistivitas material. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai tahanan adalah sebagai berikut. R sama dengan Rho L per A, yang mana keterangannya ialah R merupakan resistansi, L adalah panjang konduktor, A merupakan penampang konduktor, dan Rho adalah resistansi spesifik konduktor yang tergantung dari jenis bahan dan suhu. Selanjutnya contoh soal. Sebuah kawat logam memiliki panjang 5 meter dan luas penampang A sebesar 2 mm kuadrat. Jika resistivitas kawat tersebut adalah Rho sama dengan 1,68 kali 10⁻⁸ ohm, berapakah resistansi dari kawat tersebut? Pembahasan. Resistansi R dari sebuah kawat dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah resistansi, Rho adalah resistivitas bahan kawat dalam ohm meter, dan L adalah panjang kawat dalam meter, dan A adalah luas penampang kawat dalam persegi. Dalam soal ini kita telah diberikan nilai L sama dengan 5 meter, A sama dengan 2 kali 10⁻⁶ karena 2 mm pangkat 2 sama dengan 2 kali 10⁻⁶, dan Rho sama dengan 1,68 kali 10⁻⁸. Substitusi nilai-nilai ini ke dalam resistansi. Yang pertama, 1,68 dikali 10⁻⁸ ohm dikali 5M dibagi 2 kali 10⁻⁶ sama dengan 1,68 dikali 10⁻⁸ dikali 2,5 dikali 10⁻⁶ sama dengan 42 ohm. Jadi, nilai resistansi dari kawat tersebut adalah 42 ohm. Selanjutnya, induktansi. Telah diketahui bahwa sebuah konduktor yang dilalui arus listrik dikelilingi oleh garis-garis magnetik berbentuk lingkaran konsentrik. Dalam hal arus bolak-balik, medan sekeliling konduktor tidaklah konstan, melainkan berubah-ubah dan mengait dengan konduktor itu sendiri maupun dengan konduktor-konduktor lain yang terletak berdekatan. Oleh karena adanya kaitan-kaitan flux itu, saluran transmisi memiliki sifat induktansi. Ketika arus listrik berubah dalam sebuah konduktor, ia menciptakan medan magnet di sekitarnya. Perubahan medan magnet ini menciptakan gaya gerak listrik yang menghasilkan tegangan dalam induktor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nilai induktansi adalah jumlah lilitan, luas penampang induktor, bahan inti induktor, dan panjang induktor. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai induktansi, yang pertama yaitu L sama dengan mu 0 dikali N pangkat 2 dikali A dibagi L. L adalah induktansi dalam Henry, mu adalah permeabilitas magnetik bahan inti induktor, N adalah jumlah lilitan, A adalah luas penampang melintang dari induktor dalam meter persegi, dan L adalah panjang induktor dalam meter. Kini perlu diperhatikan flux keluar, yaitu terletak di luar konduktor. Yang akan diperhatikan hanyalah flux yang terletak di antara kedua konduktor, karena yang selebihnya merupakan flux gabungan yang tidak berpengaruh
Kemudian disebabkan suatu konduktor pada jarak X mulai dari pusat konduktor, yang mana X lebih kecil dari R. Rumusnya adalah Hx sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2Vx. Induksi magnetik menjadi Bx sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2Vx. Kiranya jelas bahwa induktansi suatu saluran listrik tergantung dari jarak antara konduktor, radius konduktor, dan panjang saluran. Adapun contoh soalnya, sebuah induktor memiliki 500 lirikan, luas penampang melintang 3 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2, dan panjang 0,2 meter. Bahan inti induktor memiliki permeabilitas magnetik 4 ohm kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter. Tentukan induktansi dari induktor tersebut. Diketahui mu sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7, N 500 lirikan, A 3 dikali 10 pangkat minus 4, dan L panjang 0,2 meter. Penyelesaiannya menggunakan rumus yang telah dijabarkan tadi, lalu substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. 4 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 500 dikali 2 dikali 3 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2 dibagi 0,2 M menjadi 4V dikali 10 pangkat minus 7 dikali 250.000 dikali 3 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 dikali V dibagi 0,2 sama dengan 9,42 dikali 10 pangkat minus 1 dibagi 0,2 sama dengan 4,71 Henry. Selanjutnya kapasitansi. Sebagaimana diketahui, dua konduktor terletak terpisah oleh suatu medium isolasi merupakan suatu kapasitor. Dalam hal saluran udara, maka dua konduktor merupakan dua plat sebuah kapasitor yang dipisah oleh udara. Kapasitansi ini terbagi rata sepanjang saluran udara dan dapat dianggap sebagai suatu deretan sejumlah kapasitor. Sepanjang saluran dapat dilihat pada gambar 3.1 bagian A. Bila mana pada saluran udara itu dipasang suatu tegangan bolak-balik, akan mengalir suatu arus kapasitansi sebagaimana terlihat pada gambar 3.1 bagian B. Sekalipun saluran tidak diberi beban, arus itu dinamakan arus kapasitansi dan besarnya tergantung dari tegangan, kapasitansi saluran, dan frekuensi. Berikut adalah gambar kapasitansi saluran transmisi. Kapasitor atau kondensator adalah komponen pasif yang terdiri dari dua plat konduktif yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti udara, plastik, atau bahan isolator lainnya. Ketika tegangan diterapkan pada kapasitor, muatan listrik positif dan negatif terakumulasi di plat-plat tersebut. Kapasitansi sebuah kapasitor tergantung pada beberapa faktor utama, termasuk luas permukaan plat, jarak antar plat, sifat dielektrik. Adapun besar arus muatan kapasitansi adalah I sama dengan 2V F dikali C dikali V, yang mana I merupakan arus muatan kapasitansi, F adalah frekuensi, C adalah besar, dan V adalah tegangan. Rumus untuk menghitung kapasitansi sebuah kapasitor adalah sebagai berikut. C sama dengan V dibagi Q, yang mana C adalah kapasitansi, Q merupakan muatan listrik yang disimpan pada kapasitor dalam bentuk coulomb, dan V adalah tegangan yang diterapkan pada kapasitor dalam volt. Contoh soal, sebuah kapasitor memiliki kapasitansi sebesar 200 mikrofarad dan tegangan sebanyak 50 volt. Berapakah muatan listrik yang disimpan pada kapasitor tersebut? Kita dapat menggunakan rumus kapasitansi untuk menghitung muatan listrik yang disimpan pada kapasitor, yang mana C adalah kapasitansi dalam farad, Q adalah muatan listrik dalam bentuk coulomb, dan V adalah tegangan dalam bentuk volt. Dalam soal ini kita telah diberikan nilai C sama dengan 200 mikrofarad, V sama dengan 50 volt. Selanjutnya mari kita substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Rumus yang pertama ialah C sama dengan V dibagi Q. Kemudian kita isolasi Q dengan mengalihkan kedua sisi dengan V sama Q sama dengan C dikali V. Selanjutnya kita substitusi nilai C dan V. Q sama dengan 200 mikrofarad dikali 50 volt. Perhatikan bahwa 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat minus 6 farad. Jadi kita mengkonversi kapasitansi dari mikrofarad ke farad.
Selanjutnya, Q sama dengan 200 dikali 10 pangkat minus 6 farad dikali 50 volt. Q sama dengan 0,0002 farad dikali 50 volt. Q sama dengan 0,01 coulomb. Jadi muatan listrik yang disimpan pada kapasitor tersebut adalah 0,01 coulomb atau 10 mikrocoulomb atau 10 milicoulomb. Yang terakhir, kesimpulan. Tahanan, indukansi, dan kapasitansi adalah komponen pasif dalam rangkaian listrik yang tidak memperoleh energi dari sumber luar. Dalam rangkaian listrik, ketiganya sering berinteraksi. Tahanan menyebabkan disipasi energi dalam bentuk panas. Induktansi menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik, dan kapasitansi menyimpan energi dalam bentuk medan elektrik. Memahami konsep tahanan, induktansi, dan kapasitansi penting dalam desain dan analisis rangkaian elektronika. Kemampuan memanfaatkan sifat-sifat ini memungkinkan pengembangan berbagai perangkat elektronik dari peralatan rumah tangga hingga teknologi tingkat lanjut. Baik, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah diucapkan selama video presentasi berlangsung. Sekian dan terima kasih.